Dulu ada menteri segala urusan. Dulu kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara, diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara. Satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM50. Dan untuk pemimpin juga, saudara, dinasehati oleh Nabi. Untuk pemimpin apa? Para pemimpin itu wajib mengangkat menteri-menteri yang baik. Jangan angkat menteri yang korup, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, menteri yang jahat, menteri yang suka pecah belah. Saudara, nggak boleh, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kepada segenap jamaah yang sangat saya cintai dan semoga selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini resmi kita buka kembali pengajian rutin kita setiap hari Ahad pertama di markas syariat ini. Dan mulai hari ini seluruh majelis di markas syariat, baik di Petamburan maupun di Megamendung, akan dibuka semuanya dan akan melakukan kegiatan seperti sedia kala. Jadi hari ini majelis taklim ini kita buka. Hari Rabu besok ba'da zuhur sampai asar ada madras untuk para ustadz, untuk para dai, untuk mereka-mereka yang ingin mendalami agama di tempat ini juga. Dan malamnya setiap malam Kamis itu majelis taklim di Al-Islah, pembacaan burda. Setelah baca burda kita ngaji. Nah, saya himbau kepada semua jamaah yang hadir di sini untuk bisa hadir rutin di masjid Al-Islah setiap malam Kamis. Insya Allah saya dan para menantu semua akan ikut mengajar, bergilir, dijadwalkan, dan semua akan dikoordinasikan oleh Ustadz Haris, Ustadz Abdul Rashid, termasuk juga yang setia mengawal majelis taklim Al-Islah, yaitu Ustadz Kembar, Ustadz Hadi dan Alwi dengan tim, yaitu Hadrah dan tim burdahnya. Dan secara istimewa khusus kepada segenap pengurus
DPP FPI dan DPD FPI DKI Jakarta wajib mengikuti pengajian bulanan di Petamburan setiap Ahad pertama dan wajib untuk mengikuti pengajian setiap malam Kamis di Masjid Jami Al-Islah. Apalagi dalam kondisi saat ini, kondisi tidak menentu, aroma adu domba setiap saat selalu ada, maka kita harus memperkuat silaturahim, memperkuat majelis kita, memperkuat pengajian kita, agar kita selalu waspada dan selalu memonitor melalui majelis-majelis kita segala perkembangan yang terjadi di negeri kita. Insya Allah. Maka itu saya ingatkan semua sekali lagi, jangan ditinggal majelis-majelis tersebut. Hari ini alhamdulillah kita lihat para habaib, para ustadz, para kiai hadir bersama kita di tempat ini. Ada Kiai Haji Ahmad Sobri selaku ketua umum daripada Persada 212. Persada itu adalah persaudaraan alumni 212, yaitu dikomandoi langsung oleh Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis. Dan di sini juga hadir bersama kita beberapa pengurus daripada Tripilar lainnya, termasuk pengurus FPI dan GNPF. Dan kita juga kedatangan tamu, yaitu utusan dari Kedutaan Besar Iran yang duduk di samping kanan saya, yaitu Dr. Yahya Jahangiri. Beliau ini adalah datang dari konsulat kebudayaan daripada Kedutaan Besar Iran. Beliau seorang doktor di bidang filsafat dan beberapa bidang keagamaan lainnya. Beliau mampu bicara dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Inggris dan bahasa Turki. Kehadiran beliau di sini untuk lebih mempererat persatuan umat Islam. Apalagi saat ini kita tahu bagaimana Amerika Serikat dan Israel terus melakukan propaganda untuk mengadu domba umat Islam. Sunni dan Syiah diadu domba, Syiah dan Syiah diadu domba, Sunni dan Sunni diadu domba. Jadi proyek mereka adalah proyek adu domba. Nah, maka itu kita ingatkan kepada umat Islam, apapun mazhabnya, jangan terprovokasi dan jangan terjebak di dalam proyek adu domba ini. Nah, karena itu sekali lagi, saudara, kalau urusan soal mazhab kita selesaikan secara mazhab dengan dialog, dengan argumentasi. Tapi kalau bicara urusan kemanusiaan, saudara, kalau bicara kemanusiaan itu sudah lintas agama. Oh, ada bencana alam di suatu tempat terjadi, turun tim kita ke sana, umat Islam ingin membantu korban-korban di bencana. Enggak usah nanya agamanya apa. Oh, agama kamu Islam, saya bantu. Oh, agama kamu bukan Islam, saya enggak bantu. Enggak boleh. Kalau sudah bicara kemanusiaan, turun, jangan tanya agama. Ini lintas agama, urusan kemanusiaan. Bantu semua apapun agama mereka, saudara. Nah, itu prinsip yang kita pegang dalam urusan kemanusiaan. Termasuk prinsip yang kita pegang dalam soal penegakan keadilan. Karena saudara, yang namanya al-adalah lil kull lil jami', justice for all, keadilan itu untuk semua orang. Jadi bukan untuk orang Islam saja, orang kafir sekalipun, saudara. Enggak boleh kita perlakukan dengan zalim, enggak boleh kita perlakukan dengan tidak adil. Jadi kalau bicara tentang keadilan, wajib kita tegakkan keadilan walaupun terhadap orang kafir. Walaupun terhadap musuh yang kita benci, tetap kita harus adil. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kalau bicara kemanusiaan, saudara, sekali lagi urusan universal, urusan yang lintas agama. Nah, kalau agama aja kita nggak lihat, apalagi mazhab. Datang ke satu bencana nanya mazhab, ente mazhab Syafi'i bukan, nggak usah dibantu kalau gitu. Nggak begitu, saudara. Mau mazhabnya Wahabi, mau Syiah, bahkan mau kafir, saudara.
Mau agamanya Yahudi, agamanya Nasrani, Buddha, Hindu, apapun agamanya, kalau orang mendapatkan musibah, bencana, bantu, itu urusan kemanusiaan. Begitu juga urusan penegakan keadilan. Kalau ada satu komunitas masyarakat dizalimi, dibunuh, dibantai, diperkosa, dirampok, apapun agama mereka, wajib kita bantu, kita bela, saudara. Nah, itu prinsip perjuangan dalam Islam. Islam ini selalu menegakkan keadilan. Islam ini selalu memperhatikan kemanusiaan. Dan kalau sudah bicara keadilan dan kemanusiaan, itu milik seluruh umat manusia, bukan hanya milik umat Islam. Nah, karena itu kalau bicara soal konteks Palestina, ada genosida, dibantai, wajib kita bela Palestina. Iran, negara berdaulat, saudara, nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada kesalahan, dipaksa tunduk oleh Israel dan Amerika Serikat. Dipaksa harus begini, dipaksa harus begitu, diatur harus begini, diatur harus begitu. Begitu Iran menolak, menunjukkan kedaulatan negerinya, diserang dengan brutal. Jadi kalau bicara kemanusiaan, wajib kita bela Iran karena dizolimi. Bicara tentang keadilan, wajib kita tegakkan keadilan untuk Iran, saudara. Nah, kalau sudah begitu, jangan bicara mazhab, jangankan mazhab, bicara agama aja enggak, saudara. Jangankan Iran, kalau ada negara kafir, saudara, dizolimi, digenosid, penduduknya dibantai, hartanya dirampas, wajib kita bela. Jadi jangan bicara agama, apalagi bicara mazhab, saudara, jangan. Kalau bicara kemanusiaan, penegakan keadilan, sekali lagi saya katakan, kemanusiaan untuk seluruh umat manusia, keadilan untuk seluruh umat manusia. Inilah ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan tentang Nabi kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan dalam pengajian ini, saudara, Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 119. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, takwalah kamu kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan bersamailah orang-orang yang shadiqin. Orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang lurus, orang-orang yang benar, orang-orang yang baik. Ini perintah Allah. Hei orang-orang yang beriman, takwa kamu sekalian kepada Allah, dan sertailah, bersamailah orang-orang yang baik. Jadi Allah yang memerintahkan kita, saudara, untuk selalu bersama orang yang baik. Nah, karenanya mari kita lihat dalam sejumlah, saudara, yaitu daripada ajaran Islam ini, saudara. Kalau Allah nyatakan kita untuk selalu bersama orang yang baik, termasuk kalau berguru, bergurulah kepada orang yang baik. Kalau mau pilih istri, pilihlah istri yang baik. Kalau mau pilih sahabat, pilihlah sahabat yang baik. Kalau mau pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang baik. Sang pemimpin kalau mau pilih wakil-wakilnya atau menteri-menterinya, pilihlah menteri yang baik. Ini ajaran Islam, saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana Imam Malik rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, berpesan kepada kita, saudara, kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, la ta'khudul ilma an arba'atin. Jangan sekali-kali kamu menuntut ilmu, mengambil ilmu dari 4 golongan manusia. Jangan, kata Imam Malik. Dari siapa itu 4 golongan manusia? Jangan ambil ilmu dari mereka. Yang pertama, ansafihin mu'linun bisafahi. Orang yang bodoh, yang terang-terangan dengan kebodohannya.
Jadi kalau udah kita lihat ini orang nggak punya ilmu, nggak ada akhlak, bodohnya terang benderang, jangan ngambil ilmu dari dia. Zaman sekarang kan banyak orang ngaku guru, ngaku wali, perbuatannya aneh-aneh. Ada yang katanya bisa ngomong sama semut, bisa manggil malaikat, bisa kontak-kontakan sama malaikat maut, mesen tanggal kematian kapan. Ini orang gila. Jangan ngambil ilmu seperti orang semacam ini, safih. Orang yang bodoh dan dia terang benderang mempertontonkan kebodohannya. Yang kedua kata Imam Malik, saudara, wala an sahibi hawa yad'u ilaih. Jangan sekali-kali kamu mengambil ilmu dari orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengajak kepada hawa nafsu. Walaupun dia orang pintar, walaupun ilmunya segudang, walaupun gelarnya sederet, profesor, doktor, saudara, nggak peduli. Kalau dia sudah mengajak kita kepada hawa nafsu, ngajak kita kepada kemaksiatan, ngajak kita kepada perpecahan, ngajak kita kepada kemunkaran, saudara, jangan ngambil ilmu kepada orang itu. Walaupun katanya ulama besar, wali, tapi kalau dia sahibi hawa, saudara, dia mengajak kepada hawa nafsu, jangan ngambil ilmu dari dia, apalagi ngikutin, ngambil ilmunya jangan. Yang ketiga kata Imam Malik, saudara, wala an rajulin ma'rufun bil kadhib fi ahaditsin nas. Dan jangan sekali-kali juga kamu ngambil ilmu orang yang sudah terkenal populer dengan suka berbohong. Dalam pembicaraan sesama manusia suka berbohong, walaupun dia enggak berbohong atas nama Rasulullah. Kata di sini kata Imam Malik, wa in kana la yakdzib ala Rasulillah. Walaupun dia enggak dusta atas nama Rasulullah, tapi kalau dusta sesama manusia saja udah cukup, jangan ngambil ilmunya. Jangan pernah ngambil ilmu dari pembohong. Kemudian yang berikutnya, wala an rajulin lahu fadlun wa salahin la ya'rifu ma yuhadditsu bih. Jangan juga mengambil ilmu dari seseorang yang kelihatannya dia punya kedudukan, punya keistimewaan, punya kelebihan, tapi dia nggak paham apa yang dia omongin. Ngomongnya ngalor ngidul, ngomongnya suka udah di luar pemahaman kita, saudara, nggak jelas arahnya, saudara. Nah, jadi orang-orang semacam ini jangan ngambil ilmu dari mereka, jangan didengerin, jangan dideketin. Nah, makanya kenapa Imam Malik berpesan semacam ini? Ini sebagai pengamalan ayat tadi, Allah yang perintahkan wa kunu ma'as shadiqin. Selalulah kita berusaha dengan orang-orang yang baik, cari ulama-ulama yang baik, guru-guru yang baik. Sebagaimana saya pernah ceritakan bagaimana Imam Bukhari radhiyallahu anhu, saudara, tatkala mencari guru, beliau di suatu ketika hadir di suatu kota, dengar satu guru, saudara, tinggal di pinggir kota, ahli hadis, banyak riwayatnya. Beliau tertarik, dari kampung halamannya jalan puluhan belasan hari, saudara, sampai di kota tersebut. Beliau nggak langsung menuju ke rumah si ulama tadi, saudara. Beliau keliling dulu ke kota, ke kampung si ulama tinggal. Dia tanya orang di pasar, dia tanya orang-orang di jalan, dia tanya tetangga-tetangganya bagaimana akhlak perilakunya. Ternyata berita menggembirakan. Semua yang ditanya mengatakan dia orang baik, dia orang alim, dia orang soleh. Senang hati Imam Bukhari, nggak sia-sia melakukan perjalanan jauh. Nah, kemudian beliau datang ke rumah si ulama yang dia mau nimba ilmu Imam Bukhari, saudara. Begitu sampai di pintu halamannya, beliau lihat dari kejauhan di samping rumah orang tersebut ada kandang unta milik si ulama tadi, saudara. Kebetulan si ulama tadi lagi ngasih makan unta. Senang Imam Bukhari datang ke rumah, ada sang ulama yang penyayang kepada binatang, ngasih makan unta, saudara. Kemudian Imam Bukhari sebelum memberikan salam diperhatikan dulu orang tersebut dari jauh ngasih makan onta. Orang tersebut ngasih makan onta, ini makanan, saudara, rumput dikasih. Begitu onta mau makan, ditarik.
disodorin lagi. Begitu ontak mau makan, ditarik, dia nggak kasih. Beberapa kali begitu, disodorin, ditarik lagi. Saudara, melihat itu, Imam balik badan, nggak jadi belajar, nggak jadi nuntut ilmu sama si orang tadi, saudara. Begitu balik badan, saudara, beberapa orang yang mengantar, saudara, tanya, kenapa kok nggak jadi? Kenapa kok nggak masuk? Katanya menuntut ilmunya, hadisnya banyak, riwayatnya banyak. Apa yang Bukhari bilang? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, onta dibohongin sama dia. Kalau hari ini dia membohongi onta, bukan nggak mungkin besok aku yang dibohongi. Subhanallah. Imam Bukhari nyari guru, hati-hati saudara. Cuman begitu aja nggak jadi dia berguru. Carilah guru yang baik, cari guru yang jujur, cari guru jangan yang tukang bohong. Kira-kira jelas gak? Jadi ayat Quran tadi sudah saya sampaikan, surat At-Taubah ayat 111, wa kunu ma'as shadiqin. Bersamailah, sertailah orang-orang yang jujur, baik, benar, saudara. Cari. Yang kedua, pilih guru yang baik. Insya Allah. Yang ketiga, dalam konteks wa kunu ma'as shadiqin, ini juga berlaku dalam keluarga, cari istri yang baik. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengingatkan kita. Kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama, lima liha, karena hartanya. Yang kedua, wali hasabiha, karena garis keturunannya, status sosialnya, saudara. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Kemudian yang keempat, wali diniha, dan karena agamanya. Jadi lelaki kalau menikahi perempuan pada umumnya 4. Sudah diperhatikan, ada yang ngelihat hartanya, dia mau kawin cuma nama yang kaya aja. Ada yang ngelihat status sosialnya, kedudukannya, nasabnya, dia mau cari yang nasabnya bagus. Ada juga yang kawin karena ngelihat kecantikannya, dia mau cari istri pokoknya yang cantik, saudara. Tapi ada juga memang yang nyari istri dia mau lihat agamanya. Terus apa kata Nabi, saudara? Jadi memang manusiawi, wajar orang mau kawin karena hartanya, orang mau kawin karena nasabnya, orang mau kawin karena cantiknya, saudara. Orang mau kawin karena agamanya. Itu fakta realita yang ada dalam kehidupan. Tapi Nabi ngingetin, kata Nabi, fadfar bidzatid din, raihlah perempuan yang beragama. Jadi kalau cari istri, saudara, bukan nggak boleh lihat hartanya, bukan nggak boleh lihat cantiknya, bukan nggak boleh lihat nasabnya, bukan. Tapi yang paling utama, jauh lebih utama dari itu semua, lihat agamanya. Saudara, buat apa dia kaya raya, buat apa dia cantik kalau besok dia kurang ajar sama suaminya? Kalau dia nggak bisa jaga kehormatan suaminya, kalau dia merendahkan suaminya. Saudara, kita berumah tangga perlu istri yang baik. Nah, jadi sekali lagi, wa kunu ma'as shadiqin. Allah ingatkan, bersamalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik. Cari guru yang baik. Cari istri yang baik. Maksudnya baik di sini agamanya bagus, saudara. Nah kemudian nggak sampai di situ, cari teman juga, cari teman yang baik. Kenapa cari teman yang baik? Nabi menyampaikan, saudara, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Apa kata Nabi? Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung temannya. Maka itu setiap orang wajib memperhatikan siapa orang yang dijadikan kawan sama dia. Hati-hati saudara, teman itu punya pengaruh kuat. Kalau kita berteman dengan pembohong, besok kita jadi tukang bohong juga. Kalau kita bergaul dengan yang suka ahli maksiat, besok kita bisa diseret ikut maksiat juga. Kalau kita berteman dengan pengkhianat, nanti akhirnya kita diajak untuk juga berbuat khianat. Saudara, makanya Nabi kasih tahu, almar'u ala dini khalilih, hati-hati pilih teman, karena teman itu punya pengaruh kuat. Kalau kita punya teman baik, dia akan ajak kita kepada kebaikan. Punya teman suka ngaji, kita diajak ngaji. Punya teman suka berjuang, kita diajak berjuang.
Punya teman suka sedekah, kita diajak sedekah. Punya teman suka salat malam, suka puasa, kita diajak. Cari teman yang baik. Nah, jadi itu ayat tadi luar biasa. Wa kunu ma'as shadiqin, berlaku untuk cari guru yang baik, cari istri yang baik, cari teman yang baik. Sudah termasuk yang kelima, pilih pemimpin yang baik. Pilih pemimpin saudara yang baik, lihat akhlaknya, lihat agamanya saudara. Jangan pilih pemimpin saudara orang yang tidak baik. Nanti kalau kita pilih pemimpin tidak baik, kita yang susah. Dia akan menyusahkan rakyat, dia akan menghancurkan bangsa dan negara. Cari pemimpin yang baik, pemimpin yang gak suka bohong, pemimpin yang tidak korup saudara, pemimpin yang tidak anti kritik saudara, pemimpin yang mau memperhatikan rakyatnya di bawah, pemimpin yang pro kepada keumatan, bukan pro kepada oligarki, pemimpin yang betul-betul punya wawasan internasional sehingga mau memperhatikan nasib umat Islam dimanapun berada. Bahkan bukan nasib umat Islam saja, umat manusia dimanapun dia perhatikan, jangan sampai dizalimi. Nah, pemimpin semacam ini bukan sekedar pintar. Buat apa punya pemimpin pintar tapi jahat? Buat apa punya pemimpin pintar saudara tapi tidak adil? Buat apa punya pemimpin pintar tapi penakut? Baik saudara. Nah, jadi kalau dikatakan wa kunu ma'as shadiqin, amalkan. Ini perintah Allah. Jadi pada saat memilih presiden, memilih anggota dewan, baik di DPR RI pusat maupun DPRD, pilih yang baik. Jangan milih karena dibayar 50.000, milih karena dikasih 100.000. Jangan saudara, nanti begitu dia jadi pemimpin karena hasilnya dari kecurangan dan hasilnya dari beli suara, dia nggak bakal mikirin rakyat. Cari yang baik saudara, cari yang baik. Ini pelajaran buat kita. Ke depan cari pemimpin yang baik, itu perintah Allah. Jadi kalau kita bicara wa kunu ma'as shadiqin, saudara cari guru yang baik, cari istri yang baik, cari teman yang baik, cari juga pemimpin yang baik. Dan untuk pemimpin juga saudara dinasehati oleh Nabi. Untuk pemimpin apa? Para pemimpin itu wajib mengangkat menteri-menteri yang baik. Jangan angkat menteri yang korup, menteri yang terlibat pelanggaran HAM, menteri yang jahat, menteri yang suka pecah belah. Saudara, nggak boleh, haram. Makanya Nabi katakan saudara dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud yang bersumber dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan idza aradallahu bil amiri khairan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang pemimpin, ja'ala lahu wazira sidqin, niscaya Allah akan jadikan bagi si pemimpin tadi menteri yang baik, menteri yang jujur. Saudara, menteri yang bagaimana itu yang baik? Kata Nabi, inna siyadzakarahu, kalau dia sebagai pemimpin lupa diingetin saudara. Wa in dzakara a'anahu, dan kalau si pemimpin enggak lupa, ingat saudara dengan program-program bagusnya, a'anahu, dibantu sang pemimpin tadi supaya programnya sukses dan berhasil. Itu menteri yang baik. Pemimpinnya lupa diingetin, pemimpinnya melakukan program yang baik, dibantu saudara. Dan sebaliknya kata Nabi saudara, wa idza arada bi ghairi dzalik, tapi kalau Allah menghendaki seorang pemimpin kebalikan dari tadi, enggak menghendaki kebaikan buat si pemimpin, ja'ala lahu wazira su'in, Allah akan jadikan bagi dia menteri yang jelek, menteri yang buruk, menteri yang busuk, menteri yang jahat saudara. Sehingga apa? Inna siya lam yadhkurhu lam yudzakirhu. Saudara, kalau dia lupa nggak diingatin masih menteri, malah dia senang
Kalau pemimpinnya lupa, dia coba ambil keuntungan dari lupa pemimpinnya. Nggak sampai di situ, saudara. Wa in dzakara lam yu'inhu. Dan kalau si pemimpin punya program bagus, ingat, tahu, kerja, dia nggak bantu. Nah, jadi artinya apa hadis ini, saudara? Hadis ini peringatan buat para pemimpin dari Nabi. Kalau mau jadi pemimpin yang baik, cari menteri yang baik. Saudara, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan pemimpin-pemimpin yang baik. Nah, ini penting kita sampaikan. Jadi wakunu ma'as shadiqin itu berlaku untuk semua umat Islam, mau laki mau perempuan, apapun profesinya. Mau pejabat, mau rakyat, mau ulama, mau santri, saudara, termasuk presiden, menteri, gubernur, wajib ikuti perintah Allah, wakunu ma'as shadiqin. Oh, kalau punya teman, punya menteri nggak bagus, saudara, efeknya juga jelek. Saya bisa buktikan. Dulu ada menteri segala urusan. Dulu, kalau mahasiswa lagi protes, demo, apa dia bilang? Yang protes-protes keluar dari Indonesia. Selalu begitu. Sudah, selalu begitu. Alhamdulillah 1,5 tahun mimpin, presiden yang baru ini nggak pernah mengucapkan itu. Alhamdulillah. Minggu kemarin dia ketemu tuh sama menteri segala urusan zaman dulu, ngobrol semeja, minta nasihat. Habis dapat nasihat, si pemimpin langsung ngomong, mau apa tuh protes-protes Indonesia gelap, kabur aja sono ke Yaman. Gara-gara apa tuh? Punya teman jelek, saudara. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Kenapa hari ini dia mengatakan begitu? Ngobrolnya sama provokator, minta nasihatnya sama orang jelek. Dulu kan yang bicara begitu bukan presiden, ada menteri segala urusan, tahu kan? Tahu kan? Dipanggil lagi, ditemuin, diajak ngobrol, ada apa? Nular, saudara. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Maka itu saya tanya, apa kata Nabi tadi, saudara? Berpengaruh gak kawan? Berpengaruh gak menteri? Berpengaruh. 1,5 tahun presiden kita nggak pernah ngomong begitu. Nggak pernah. Kemarin tahu ngomong, yang bilang Indonesia buram tuh siapa tuh? Indonesia ini terang. Kalau nggak suka Indonesia buram, sono kabur, sono kabur. Nah, kalau yang dulu ngomongnya kabur keluar Indonesia, ini malah nambah, kabur ke Yaman. Tahu dosa Yaman apa sama dia? Pakai nyebut-nyebut Yaman, ada apa? Nah, saya lihat ini, makanya saudara, pengaruh temen tuh bahaya. Bapak Presiden kalau cari menteri yang bagus, penasehat yang bagus, nanti Bapak Presiden juga bicaranya akan bagus, insya Allah. Tapi kalau Bapak Presiden ngobrolnya sama menteri segala urusan di rezim yang lalu, saudara, yang banyak ngebohong, yang keras, kasar, arogan, suka ngusir-ngusir orang, ya begini akibatnya, ketularan. Mudah-mudahan itu yang pertama dan terakhir dilakukan presiden kita. Amin ya rabbal alamin. Itu pernyataan jelek, gak bagus, jahat itu pernyataan, saudara. Saya buktikan yang kedua, saudara. Kalau dulu ada menteri segala urusan nyebut ngusir keluar negeri kalau mau protes-protes. Presiden kita minta nasihat, tahu-tahu ngomongnya sama, pergi ke luar negeri. Nah, kalau mau protes-protes. Nah, sekarang ada tambahan malah, pergi ke Yaman. Nah, dari mana nih kata Yaman keluar, saudara? Ternyata ada sebabnya lagi. Ada Jenderal Baliho yang udah lama nggak dipakai, saudara, udah diparkir. Tahu-tahu kemarin dipanggil ke istana, diangkat menjadi penasehat presiden bidang pertahanan nasional. Dilantik lagi, saudara. Jenderal Baliho ini, saudara,
diduga kuat dengan bukti-bukti yang kita miliki, indikasi-indikasi yang sudah kita kumpulkan, saudara, satu, langsung atau tidak langsung dia terlibat dalam tragedi KM 50. Setidaknya dia ikut siaran pers yang penuh kebohongan bersama Kapolda Metro Jaya saat itu, dengan bukti-bukti palsu, dengan pistol palsu, peluru palsu, saudara, semuanya serba palsu. Dia fitnah 6 syuhada. Orang ini ikut dalam wawancara, bahkan ikut pegang pedangnya, saudara, untuk menunjukkan betapa jahatnya ini laskar. Syuhada pakai senjata menyerang polisi, bohong. Orang ini terlibat. Yang kedua, kita juga sudah punya bukti-bukti, indikasi-indikasi kuat kalau orang ini juga terlibat, saudara, entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung, saudara, dalam gerakan begal nasab. Orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman, karena Jenderal Bariho ini memang benci Yaman. Jadi saya lihat, oh ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih, berteman sama setan jadi setan. Kira-kira jelas gak? Mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir buat Bapak Presiden. Kita doain biar Bapak Presiden dapat taufik dan hidayah. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu, saudara, dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Pakai dihina, mau kabur sono ke Yaman. Kayak jelek betul itu Yaman buat pembuangan, saudara. Apa? Ada yang bilang, Habib, ini Bapak Presiden terpleset. Saya percaya terpleset, tapi kenapa bisa terpleset? Habis ngobrolnya sama orang yang anti Yaman. Bagaimana nggak terpleset? Jadi begitu ngomong, inget tuh udah ke doktrin. Ngobrol di istana sama orang yang anti Yaman. Dijelekin, memang nih Pak, nih orang-orang Yaman bikin ribet aja nih di Indonesia. Tuh Anies juga tuh, oposisi tuh dari Yaman juga tuh, Pak. Itu lagi tuh Habib Rizik yang suka protes tuh dari Yaman juga. Emang nih Yaman kebak nih semuanya, Pak. Ingat, jadi lagi ngomongnya bagus, bicara program, saudara. Tahu-tahu dimasukin urusan itu, jadi rusak itu dia punya ceramah semua. Hati-hati, saudara. Susu sebelangga bisa rusak karena noda setitik. Hati-hati. Pidato Bapak Presiden dari awal bagus, sudah saya ikutin, bagus isinya. Bicara bagus, bicara soal bagaimana kerja beliau selama ini, saudara. Beliau ingin meyakinkan masyarakat kalau beliau itu kerja. Ujung-ujungnya kalau yang bilang Indonesia gelap, kabur saja sono ke Yaman. Ada apa dengan Yaman? Jangan, Yaman itu kan negara sahabat. Saat ini, saudara, lebih dari 7.000 anak Indonesia belajar di Yaman, sekolah di Yaman, tersebar di universitas-universitas di Yaman. Saudara, jangan. Kalaupun di Indonesia ada segelintir orang Yaman, keturunan Yaman yang terlibat korupsi, itu kan segelintir. Ada kok suku lain yang korupsinya nggak tanggung-tanggung. Kenapa nggak disebut? Kenapa nggak diusir ke negerinya? Kok
Jadi yang dimusuhi Yaman siapa ini pembisiknya? Makanya saudara, saya udah minta saudara kepada FPI maupun ormas-ormas Islam yang lain protes. Jangan diam, protes. Kalau orang-orang bermasalah diangkat oleh presiden, sampaikan protes, sampaikan kalau kita tidak menerima, sampaikan kepada presiden, dan presiden wajib dengar apa yang menjadi isi hati masyarakat, apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Jangan kalau dikritik marah, jangan kalau dikritik jawab dengan karya, dikritik jawab dengan kerja, dikritik jawab dengan kebijakan yang bagus. Itu pemimpin. Bukan dikritik jawab dengan kritik yang lebih pedas. Enggak begitu pemimpin saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada yang bilang ya Habib maklumin, mungkin dia lagi kesal sama Anies Baswedan kali, terlalu banyak ngeritik. Ya kalau kesal sama Anies sebut aja namanya. Hei Anies, saya tidak suka kepada kamu. Kenapa kamu begini? Ini jangan bawa-bawa Yaman. Betul? Betul. Jadi saya mau tanya, yang begini biarkan saudara atau jawab atau protes atau luruskan? Saya mau tanya, menteri segala urusan di zaman rezim Jokowi, kalau sekarang disingkirkan, setuju tidak? Jenderal Baliho yang terlibat KM 50, saudara, langsung ataupun tidak langsung, dan terlibat dalam operasi begal nasab, mengadu domba habaib dengan kiai diadu domba, habaib diadu domba, umat Islam dipecah belah, laskar setan dibentuk, dibina, dibiayai, suruh maju untuk menjadi algojo, membubarkan pengajian-pengajian. Kenapa yang begini diangkat jadi penasehat? Wajib dipecat dan disingkirkan. Betul? Takbir. Makanya saya minta semua nih mujahid medsos, saudara semuanya, begitu juga Muslim Army saudara, yaitu kita minta saudara mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden berhentikan. Kita sudah sering berikan nasihat, hati-hati sering. Jadi pemimpin tuh mesti dengar nasihat. Soal nasihat diterima enggak diterima, ada pertimbangan lain, itu terserah. Tapi jangan dinasehati marah, dikritik marah, dikritik bawa-bawa suku orang, enggak boleh saudara. Kira-kira jelas tidak? Nah maka itu kembali kepada pelajaran kita. Kalau gitu kawan berpengaruh tidak? Nasihat berpengaruh tidak? Menteri berpengaruh kepada pemimpin tidak? Saya mau tanya semua di sini, siap cari kawan yang baik? Siap cari istri yang baik, siap cari guru yang baik, siap cari pemimpin yang baik. Takbir. Sallu ala Nabi. Yang terakhir saudara, kita berkali-kali menasehati presiden, Board of Peace itu tidak baik. Sebaiknya Indonesia keluar dari Board of Peace. Saya percaya presiden punya niat baik untuk menciptakan perdamaian dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui jalur diplomasi di PBB, di Board of Peace maupun di forum internasional lainnya. Saya percaya niat baik tersebut. Tapi faktanya, nah kita bicara fakta sekarang. Presiden kemarin janji kepada para ulama, kalau memang faktanya nanti merugikan, beliau siap keluar dari Board of Peace. Sekarang sudah saatnya beliau harus keluar. Loh faktanya apa? Mari kita lihat. Gara-gara beliau masuk Board of Peace, akhirnya seluruh dunia saudara menganggap Indonesia ini antek Amerika. Kenapa? Karena saat ini banyak negara-negara dunia, bahkan Eropa, nih sahabatnya Amerika, Eropa, negara-negara NATO, semua menjauh dari Amerika. Semua menjauh dari Amerika, enggak mau dekat sama Amerika. Semua protes Amerika, sampai di PBB pun. Saudara, banyak pemimpin-pemimpin barat yang protes Amerika. Tatkala Amerika udah dijauhi oleh para pemimpin, kok Indonesia justru merapat?
Ada apa? Malaysia saja negara tetangga kita nggak mau. Saudara, Malaysia menjalin hubungan baik dengan Amerika, tapi masuk board of peace enggak. Malaysia juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina, saudara. Karena dia tahu, Malaysia tahu masuk board of peace didikte oleh Donald Trump. Nah, ini yang terjadi saat ini. Nah, buktinya apa? Saya tunjukkan. Satu, gara-gara Indonesia masuk ke board of peace, saudara, presiden kita bawa ke sana. Begitu Iran diserang secara brutal oleh Israel dan Amerika, presiden kita nggak berani mengecam. Sampai hari ini nggak ada tuh presiden mengecam serangan Israel, mengecam serangan Amerika, apalagi mengutuk, nggak ada. Kenapa? Itu tadi, karena mau bikin pernyataan nggak enak, karena ada di board of peace. Board of peace itu belenggu, saudara, borgol. Presiden kita dibelenggu sehingga nggak berani menyampaikan itu. Takut Israel, takut Amerika tersinggung, saudara. Jadi ikut ke board of peace itu bahaya. Begitu masuk ke board of peace, berarti presiden kita sahabat Donald Trump dan sahabat Netanyahu. Duduk bareng. Kan Nabi udah kasih tahu, hati-hati cari teman, hati-hati. Hati-hati. Saudara, hati-hati duduk sama orang-orang baik, jangan duduk sama orang-orang jahanam. You know they're going to see your age on the CV. I know. Graduated in 2002. They'll do the math. I know. So what's the plan? To walk in there anyway. You must be the new analyst. Yes. First day. 6th floor. The team is quite dynamic. You're the new hire. 10 years in the industry. Different. Yang kedua, begitu saudara pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, saudara, dibunuh secara brutal, dirudal, dibom, saudara, dengan pejabat-pejabatnya, dengan rakyat-rakyatnya. Lagi-lagi nggak ada ucapan belasungkawa dari presiden kita. Apa sih sulitnya mengucapkan belasungkawa? Malaysia hari ini kejadian, 1 jam kemudian langsung mengucapkan belasungkawa. Nggak berani. Kenapa? Karena diikat dengan board of peace. Kalau mengucapkan belasungkawa dianggap dukung Iran. Kalau dukung Iran nanti diusir dari board of peace. Jangan nunggu diusir, keluar. Ini bukti masuk board of peace, bukti sudah nggak berani. Mengucapkan belasungkawa nggak berani. Ada apa? Dan yang lebih menyakitkan, yang ketiga, saudara, 4 prajurit TNI mati dibunuh Israel di Lebanon, saudara. Nggak ada presiden mengecam, mengutuk, melaknat tentara Israel yang sudah membunuh 4 prajurit TNI. Presiden cuma belasungkawa prajurit mati, dikasih penghargaan prajuritnya. Kalau itu sudah normatif, memang harus dilakukan. Tapi bagaimana dengan Israel? Mestinya presiden bicara di atas panggung, di atas mimbar. Hei Israel, kurang ngajar kalian. Kalian membunuh tentara kami. Tentara kami ada di bawah PBB untuk perdamaian. Kenapa kalian bom? Kenapa kalian bunuh? Bicara. Nggak berani. Kok sampai setakut itu, saudara? Mengecam Israel dan Amerika takut. Ini dia nih, gara-gara diikat dengan board of peace. Fakta, jadi nggak berani. Ngomong ini nggak berani, ngomong itu nggak berani. Nah sekarang yang terakhir, yang keempat, ada 10.000 lebih orang Palestina ditawan oleh Israel. Ada perempuan, ada anak-anak, ada orang tua. Dan mereka kemarin diputuskan oleh pengadilan maupun oleh parlemen Israel untuk dihukum mati. Ini sekarang lagi nunggu pelaksanaan dihukum mati, saudara. Mana suara presiden kita? Teriak dong. Hei Israel, jangan kau melanggar hukum internasional. Kok ada anak kecil ditawan, ada urusan apa? Emang anak kecil ikut perang? Ada warga sipil ditawan dan semuanya mau dihukum mati, biadab. Marah
sebagai pemimpin negara kaum muslimin terbesar di dunia. Enggak ada, saudara. Sampai hari ini enggak ada. Jadi ingat Pak ya, ini bukan masalah kecil. Kalau kita lengah nih bulan ini, minggu besok atau 2 minggu lagi atau bulan depan, 10.000 mau dihukum mati. Ini bukan hukum mati, ini pembantaian, ini genosida. Presiden mesti bicara, keluar Pak, Bapak Presiden keluar dari BOP. Tunjukkan kalau Bapak itu singa yang siap menjaga umat Islam dimanapun berada. Tunjukkan seluruh umat Islam, bahkan seluruh rakyat Indonesia yang cinta kemanusiaan, cinta keadilan ada di belakang Bapak. Bahkan siap berdiri di depan Bapak untuk mengorbankan diri buat menegakkan agama, bangsa dan negara. Betul? Jangan takut sama Amerika, jangan takut sama Israel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, maaf seharusnya yang keempat terakhir, tapi saya jadi ingat, saudara, ini juga perlu disampaikan. Kemarin ada tamu dari Palestina, Dr. Basim Naim, diundang ke Malaysia oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Perdana Menteri kumpulkan ulama-ulama, kumpulkan tokoh-tokoh di Malaysia, tokoh-tokoh Islam. Ngobrol, ada 7 orang utusan dari Palestina datang. Diterima, saudara. Senang hati ngelihat Malaysia menerima kawan-kawan kita, para pejuang di Palestina. Nah, hari Sabtu yang lalu, saudara, seminggu yang lalu, dia mau masuk ke Jakarta. Sudah janjian mau bertamu ke Muhammadiyah, mau bertamu ke NU, mau bertamu juga ke FPI, mau bertamu ke tokoh-tokoh Islam. Loh kok mau bertamu ke Muhammadiyah dan NU? Muhammadiyah dan NU punya pernyataan bagus, saudara, tentang Palestina maupun tentang Iran. Muhammadiyah dan NU, saudara, mengecam Amerika dan Israel yang melakukan genosida, apalagi FPI. Nah, kalau FPI udah nggak usah diceritain lagi sikapnya, saudara. Dia mau datang, ditolak, nggak boleh masuk Indonesia. Saya dapat kabar, saya didatengin, Habib tolong bantu nih Beb, ini nggak bisa, bagaimana caranya? Saya coba kontak beberapa pejabat langsung maupun tidak langsung yang mungkin bisa membantu supaya imigrasi jangan melarang mereka masuk ke Indonesia. Ada pejabat yang baik mengatakan, Habib saya siap bantu, tapi ini bukan bidang saya nggak bisa nih kalau urusan begini, karena ini urusannya dengan Palestina, ini urusannya dengan perang, ini urusannya militer. Nah, ini yang bisa ngurus Habib urusan begini ke pejabat yang itu saja Habib, kalau saya nggak bisa. Saya mau bantu, bukan nggak mau bantu, tapi terus terang saya nggak bisa. Kan enak dengar begitu, saudara. Jadi ada pejabat nggak mampu bilang nggak mampu, dan dia berikan solusi. Coba Habib hubungi pejabat A, B, C, mungkin mereka bisa, ini bidang mereka. Saya coba hubungi, saudara, yang disebut tadi, satu nggak ada jawaban. Saya sampaikan, saya ceritakan, saya kirim pesan, saya kirim WA, ini ada kejadian begini, saya minta tolong mereka diizinkan masuk. Walaupun nggak ketemu presiden nggak apa-apa, biar dia datang ke Muhammadiyah, datang ke NU, datang ke Ormas Islam, datang ke FPI. Kenapa sih? Oh, kalau pemerintah takut, kirim intelijen, kirim tentara, kawal itu tamu. Enggak dikasih. Pesan yang saya kirim nggak dijawab sampai saat ini. Beberapa pejabat jawab, ada yang jawabnya, maaf Beb ya, saya nggak bisa. Ada lagi yang jawab, saya nggak mampu. Ada lagi yang jawab, saya mau bantu, tapi ini bukan bidang saya. Tapi kasih solusi, coba deh kasih fulan, coba kasih fulan. Saya berusaha, bukan saya aja, ada beberapa teman juga berusaha, kontak sono, kontak sini, kontak anggota dewan, kontak mana, nggak ada yang berhasil. Sampai akhirnya mereka kembali, saudara, yaitu ke negerinya. Tidak, mestinya kalau kita sudah tidak mau bantu, jangan halangi mereka ketemu saudaranya di Indonesia, betul? Ini instansi yang melarang mereka masuk, kurang ajar, biadab, tidak tahu diri, nggak ada rasa kemanusiaan. Sengaja saya bicara di sini biar umat Islam tahu di seluruh Indonesia,
Astagfirullahaladzim, sedih, nangis saya, Pak. Ada apa? Ada apa kok begini? Kalau saya nggak bicara, orang nggak tahu kejadian ini. Ini nggak ada di berita, saudara. Saya harus sampaikan kepada umat. Sedih. Kejadian hari Sabtu yang lalu, sedih, saudara. Anda tahu ini tamu siapa? Dr. Basim Naim. Dulu tahun 2009 dia menjadi Menteri Kesehatan Palestina. Nah, pada saat kita membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, menteri ini yang membantu. Dia yang wakafkan tanahnya 1,5 hektar. Dia wakafkan ini tanah buat rumah sakit. Silakan kita bangun. Kemudian kita kirim insinyur, kita kirim pekerja-pekerja kita untuk membangun itu rumah sakit. Kita kirim biaya miliaran, 1 sen dia nggak pungut pajak. Nggak ada tuh pajak pekerja, pajak pegawai, nggak ada. Semua dimudahkan, saudara. Surat-surat masuk, izin keimigrasian dan segala sesuatunya dia bantu. Dia bantu, dia cinta Indonesia. Sekarang dia masuk ke Indonesia nggak boleh, apa dosanya? Oh, kalau alasannya dia Hamas, emang kenapa Hamas? Hamas ganggu Indonesia? Enggak. Nah, jadi ini kalau begini modelnya, makanya ini juga saya mau sampaikan. Dan kita akan surati Presiden. FPI wajib surati Presiden, laporkan soal ini. Siapa ini yang menghalangi? Apakah ini yang menghalangi Presiden? Atau BIN? Atau imigrasi? Saudara? Siapa yang menghalangi? Apa Menhan? Apa Panglima TNI? Apa Kapolri? Siapa yang menghalangi? Kurang ajar, nggak tahu diri, nggak menghargai umat Islam, nggak menghargai Palestina. Nah, saya pikir ini informasi penting. Jadi saya sebutkan itu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukti. Gara-gara apa? Gara-gara Indonesia ikut BOP. Kita terbelenggu, nggak bisa apa-apa. Mau nolong Palestina takut, mau bela Iran takut. Nah, kan itu hari ini saya senang, saudara. Ada utusan dari Kedubes Iran, kita akan dengar apa yang akan mereka sampaikan. Iran bangsa besar, Iran bangsa berdaulat. Iran bukan bangsa keras kepala, bukan. Jangan, presiden kita nggak boleh bicara Iran keras kepala, nggak boleh. Itu hinaan bagi suatu bangsa, saudara. Iran itu megang prinsip. Kalau Israel keras kepala, iya, tanah bukan haknya diambil. Amerika keras kepala, iya, orang genosid dia bela, itu keras kepala. Kalau Iran diserang, Iran korban, membela diri, kok disebut keras kepala? Sudah, jangan. Atur bahasa yang baik. Bicara tuh atur bahasa yang baik. Ini menyangkut pergaulan internasional. Iran dibilang keras kepala, yang protes di Indonesia dulu suruh lari ke Yaman. Iran sama Yaman nggak punya salah sama Indonesia, saudara. Nah, jadi sekali lagi saya tidak akan hanya bicara di sini. Saya minta Front Pembela Islam, Persaudaraan Islam, begitu juga dengan Tripilar, ajak ormas-ormas Islam lainnya surati Presiden, sampaikan protes, minta keluar dari BOP dan sampaikan protes. Kenapa saudara Palestina kami dilarang masuk? Nah, kalau memang Presiden tidak tahu, kalau memang menteri-menterinya tidak tahu, kalau memang ini perbuatan oknum-oknum di instansi-instansi tertentu, kita minta ada tindakan. Orang-orang yang menghalangi tersebut berhentikan, pecat. Dan tolong orang-orang yang tadi tidak jadi kemari, undang secara resmi. Saya minta teman-teman tersebut, Dr. Basim Naim dan timnya, undang ke Indonesia. Undang. Bahkan kalau dia ketemu dengan Presiden, biar Presiden dengar langsung dari orang Palestina, dari pejuang, apa yang terjadi di sana. Katanya Presiden mau bela Palestina, katanya Presiden mau tahu soal Palestina. Dengar dari sumbernya langsung. Undang mereka ke istana. Kalaupun Presiden tidak mau terima mereka ke istana, biarkan dia undang untuk silaturahmi dengan ormas-ormas Islam. Betul? Setuju tidak? Takbir. Siap bela Palestina. Siap bela Palestina. Takbir. Takbir. Alhamdulillah. Nah, kalau Israel, Amerika, kalau kita orang Indonesia menyatakan hancurkan Amerika, betul? Betul. Kalau bahasa Arabnya damir Amerika, setuju? Setuju. Kalau bahasa Irannya marbar Amerika, betul dokter? Nah, ayo rame-rame, marbar Amerika, marbar Amerika. Yang kompak, marbar Amerika.
terus makbar Amerika, Amerika, Israel juga, makbar Israel, takbir. Sallu ala Nabi. Penutup, ada yang nanya, Habib, kalau Iran dinuklir bagaimana? Ini Amerika orang gila, kalau perang mainnya nuklir. Dulu kan Jepang hampir kalah di nuklir, Hiroshima Nagasaki. Mudah-mudahan gak terjadi. Ya pengen sih Iran nuklir duluan tuh Amerika. Amin. Setuju? Nah, penutup dari saya. Habis ini kita akan dengarkan sambutan dari beliau. Saya mau tanyakan nih semua. Kalau Iran sampai dinuklir oleh Amerika, siap perang dunia? Siap perang dunia? Siap hancurkan kedubes Amerika di Jakarta? Siap sweeping warga Amerika? Siap kobarkan jihad? Takbir! Sampaikan ke kedutaan Amerika Serikat, jika Anda coba-coba menuklir Iran, kami umat Islam sedunia akan bangkit, akan lawan Anda. Kami akan kejar orang Amerika dimanapun berada, termasuk markas-markas Amerika, milik Amerika yang ada di Indonesia, semuanya akan kita perangi, saudara. Takbir. Siap bela Palestina, siap bela Syria, siap bela Lebanon, siap bela Yaman, siap bela Irak, siap bela Iran. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.